Jadi Dewan Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Ya, karena ini menjadi komplain semua publik, terlihat bahwa tidak profesionalnya salah seorang advokat ya dalam menjalankan profesinya. Itu telah ditandatangani 34 DPD seluruh Indonesia menyatakan bahwa Firdaus ini telah melanggar kode etik, sehingga ini diambil sikap oleh Dewan Pimpinan Pusat. Belakangan ini, nama advokat Firdaus Oyobo memang telah menjadi perbincangan akibat aksinya dalam persidangan kasus yang menyeret Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea pada hari Kamis, 6 Februari 2025 silam. Dan kini kabar mengejutkan pun datang menyapa. Ia patut disayangkan Firdaus Oyobo harus dipecat dari organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia. Kabar pemecatan itu sendiri datang dari Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten, sekaligus Ketua organisasi yang menaungi Firdaus Oyobo. Lantas mungkinkah kabar pemecatan ini menjadi sebuah penegas bahwa Firdaus Oyobo sudah tidak bisa lagi mendampingi Rasman dalam menghadapi Hotman Paris Hutapea? Memutuskan pada kemarin ya tanggal 8. Dan sekarang setelah diputuskan DPP disampaikan kepada DPD karena ada rekomendasi lanjutan ya terhadap pembatalan berita acara sumpahnya begitu. Jadi kalau pemecataannya tingkat DPP sebagai organisasi induknya ya sebagai di mana dia bernaung ya dia setelah dipecat. Kemudian untuk pembatalan berita acara sumpah itu kewenangan Pengadilan Tinggi, di mana bernaung dia di bawah Mahkamah Agung. Sehingga itulah yang akan tindak lanjutnya. Pers ini kan menjadi isu nasional di mana salah satu anggota telah mencederai lah ya, karena ini menjadi komplain semua publik, terlihat bahwa tidak profesionalnya salah seorang advokat ya dalam menjalankan profesinya, sehingga ini menjadi kewenangan DPP untuk mengambil sikap. Jadi saya sebagai ketua DPD di Provinsi Banten bukan pengambil keputusan dalam hal pemecatan yang dilakukan, tapi saya hanya salah satu bagian, karena dari 37 DPD itu telah ditandatangani 34 DPD seluruh Indonesia menyatakan bahwa Firdaus ini telah melanggar kode etik, sehingga ini diambil sikap oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ya, ini sudah dari sejak peristiwa itu terjadi, itu kan sudah dibahas di tingkat DPP. Tingkat DPD sebenarnya kan kalau terhadap Saudara Firdaus memang banyak pengaduan, tapi belum dilaksanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Dewan Kehormatan. Tapi terhadap persoalan ini yang menjadi isu nasional, ya ini menjadi hak prerogatifnya DPP, sehingga DPD tidak memiliki kewenangan lagi untuk mempertahankan anggota yang memang
dinyatakan oleh DPP melanggar etik. Jadi Dewan Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Si Firdaus sendiri udah mengetahui atau apa nanti ada resminya belum. gitu, Bang? Belum, ini baru ini, makanya tadi besok mungkin sudah akan terjadi isu yang menasional ya, karena besok yang sudah terkonfirmasi ada 24 menteri yang hadir di Kongres Nasional ya, kemudian juga ada beberapa ada gubernur juga, ada wali kota dan ketua Mahkamah Agung yang sudah konfirmasi akan hadir besok. Ya, pesan saya kepada seluruh anggota Kongres Advokat Indonesia, mari kita menjalankan profesi ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, menjunjung tinggi etik sebagaimana diatur dengan kode etik profesi. Ya, ini profesi terhormat, supaya kita menjaga marwah dari profesi ini, di mana kita menjalankan profesi yang mulia ini, menjalankan dengan sesuai dengan aturan. Ya, berdebat nggak masalah, bukan untuk dibuat konten atau juga yang tidak terkait dengan pembelaan. Sementara itu, keputusan tegas Kongres Advokat Indonesia sejatinya belum mendapatkan reaksi langsung dari Firdaus Oiwobo. Namun sebelumnya, Firdaus sudah berulang kali mengutarakan pembelaannya jika aksinya di ruang sidang kemarin berakar dari rasa kecewa atas perilaku kurang menyenangkan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum berpakaian batik yang diduga merupakan pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap sang klien, yakni Rasman Arif Nasution. Sehingga Firdaus mengaku tidak ambil pusing, meskipun hari-harinya saat ini habis diterpa caci maki yang begitu pedih dari warganet, serta menjadi perbincangan sengit di jagat maya. Saya nggak bisa memberikan judgement, menilai, mengatakan itu melanggar kode etik atau tidak melanggar kode etik. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa seseorang advokat itu harus menjaga martabat dan kehormatan profesinya dan tetap harus menghormati pengadilan. Udahlah, jangan teriak sana, teriak sini, malu, tau nggak? Udah gitu dapat sanggahan dari Bang Otto Hasibuan. Ya, kalau memang gua ngelanggar kode etik, ngomong ke organisasi gua tuh di Kongres Advokat Indonesia tuh. Ngapain sih lu teriak kayak anak kecil? Ngadu sono, bagi bawa nama Pak Menteri, bawa nama itu. Mengaku pengacaranya presiden lah ini. Aduh, pengacara internasional coy, kayak begini kelakuannya. Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah naik ke meja persidangan, mejanya tim kuasa hukum, dan menginjak-injak meja di hadapan publik. Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan kepada Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan. Kejadian hari ini, hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dalam persidangan dengan terdakwa Rasman Nasution. Mohon segera diproses secara pidana, menginjak-injak meja persidangan, meja yang dipakai oleh tim kuasa hukum, naik ke meja dan menginjak-injak. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja, karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek, dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, dua orang itu, orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang sejak saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian, harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum.
Jangan semena-mena terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa kalau seandainya ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini. Entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami. Ya. Mengeroyok yang dimana dan pasal 170 KUHP. Ya, jaksa juga sama, memperkusi saya dengan kalimat yang tidak pantas, menonjok meja saya. Ini juga akan saya laporkan ke komisi kejaksaan. Ya, kita juga akan melakukan tindakan, bos. Saya tidak pernah melakukan tindakan seperti itu dalam persidangan. Dari mulai proses persidangan, saya sudah komplain dengan Ibu Sofiatun itu, hakim. Karena dia kasar sekali, tidak menunjukkan dirinya sebagai hakim yang mulia. Dan mencederai persidangan. Tidak imbang, tidak adil. Nah karena tidak adil ini maka kami protes beberapa kali. Kami dianggap anak TK, padahal kami profesor, doktor, dan magister hukum. Di mana keadilan bagi kami sebagai pembela kuasa daripada klien kami? Ini mau saya bongkar, Hotman. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah, mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu itu Firdaus. Gua nggak kenal. Ya, karena saya perkara gede-gede kalau dia mah, kalau udah pakai baju tentara, udah gitu, gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lu? Siapa yang takut sama lu? Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution memang berhasil memancing perdebatan sengit. Seperti diketahui, dalam sidang tersebut, suasana ricuh nampak tidak mampu dihindari. Sampai-sampai, kini Firdaus Oyuwobo harus kehilangan status keanggotaannya dalam Kongres Advokat Indonesia. Pecahnya kericuhan dalam sidang mulanya berawal dari keputusan hakim yang meminta sidang berjalan secara tertutup. Sebuah keputusan yang sontak ditentang oleh Rasman Arif Nasution yang begitu gigih meminta persidangan terbuka untuk umum. Perbedaan pendapat inilah yang akhirnya membuat kericuhan pecah tiba-tiba. Rasman bahkan sampai terlibat adu mulut panas dengan hakim. Ditambah lagi ada aksi kurang elok yang diduga dilakukan oleh Firdaus Oyuwobo. Lantas, akankah kedua aksi itu akan berbuntut panjang hingga ke ranah hukum pidana? Tidak mengindahkan perintah hakim bisa masuk dugaan tindak pidana contempt of court dan merendahkan atau mendiskreditkan suatu lembaga peradilan termasuk kategori ini. Ancamannya 1 tahun lebih ya, 1 tahun ancamannya. 1 tahun. Ya kalau undang-undang tentang contempt of court yang mengatur contempt of court ya itu 207 KUHP 280, 217, 224 dan 281 KUHP berarti pidana yang mengatur tentang contempt of court atau dugaan tindak pidana penghinaan atau menghalang-halangi jalannya persidangan. Ini pasal-pasal yang saya katakan tadi itu adalah pasal-pasal yang mengatur bagaimana kode etik persidangan atau tata cara persidangan seseorang bersikap di depan persidangan, baik itu terdakwa, saksi atau siapapun termasuk pengunjung persidangan itu bisa dikenakan pasal-pasal ini. Kalau saya tidak salah, saya tidak takut, biar aja. Kan bisa dilihat putusannya apa nanti. Saya banding, saya laporkan akhirnya. Saya tidak melakukan pelecehan seksual, saya tidak membunuh orang, saya tidak merampok, saya tidak mencabuli orang,
Saya tidak narkoba, saya tidak koruptor. Justru kasus ini kecil. Kenapa jadi ribet 3 bulan 4 bulan? Ada apa di Mabes Polri? Ya sebetulnya tergantung dari Pak Jaksa maupun pihak kepolisian ya. Tapi ya kami sendiri tidak bisa menjudge seperti itu ya. Nah, nanti akan dilihat perkembangan lebih lanjut lah. Apakah tadi dinilai suatu pelanggaran kode atau tidak ya, saya juga tidak bisa menjelaskan itu pelanggaran atau isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan ya. Sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya ya, ada ruangnya, nanti bisa juga dilakukan nota pembelaannya. Ya salah satu hal itu kan harusnya perintah hakim itu diikuti seperti itu. Jadi yang terjadi seperti itu sehingga sempat diskor kurang lebih 1 jam kemudian mau dibuka kembali. Ternyata tetap aja ribut, tetap aja ada hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya nggak perlu terjadi hal itu ya. Apalagi kan terdakwa ini kan ya lawyer lah, pengacara ya, kemudian di persidangan seperti itu ya, sebenarnya kalau ya nggak perlu terjadi lah, tapi apa boleh buat seperti ini ya. Akhirnya karena majelis hakim merasa tidak kondusif pemeriksaan dilakukan hari ini, maka ditunda selama 2 minggu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.